Suara Kultura, Voice of the Culture. Apa sih pandangan lo tentang nikah muda itu? Kalau menurut gue nikah tua muda itu sabep sih. Kalau nikah muda tuh kan sekarang diaturnya tuh di undang-undang 19 tahun kan? Iya tuh. Nikah muda? Iya. Aduh. Bagus. Nikah muda sih menurut gua ya sah-sah aja sih, cuman yang penting udah settle aja udah. Nikah muda fine-fine aja sebenarnya nikah muda, as long as dua-duanya merasa sudah siap secara financial dan non-financial sih, karena cita-cita gue sih sebenarnya. Dengan gue sebenarnya ini juga tergantung sih, kalau misalkan lo dari background keluarga yang Ngabers? bukan. Yang ormas. Ya menurut aku jujur bukan orang yang mendukung nikah muda sih, karena menurut aku pernikahan sebenarnya bukan aku nggak mendukung nikah mudanya, cuman aku tuh nggak mendukung orang-orang yang nikah tanpa ada kesiapan finansial yang baik atau kesiapan mental yang baik atau kesiapan untuk istilahnya berkomitmen yang baik lah. Lu sendiri udah niatan buat nikah muda nggak? Enggak. Nggak ada niatan? Nggak ada niatan so far sejauh ini. Yang dari keadaan gue, berkaca dari keadaan gue belum memiliki keinginan untuk nikah muda. Dulu cita-citanya mau 20 mau nikah, tapi sampai sekarang 20 nggak ada cowok gitu, jadi kayak ya what's nanya gimana gitu. Akan nikah tapi nggak ada target sih. Gue yang penting settle aja, pertama keuangan udah lancar, semuanya udah lancar, gue nikah. Sejauh ini kalau boleh jujur banyak banget yang deketin, tapi kayak gue berpikir nikah itu sekali seumur hidup, dan di kamus gue nggak pernah ada tuh kayak harus bisa cerai atau apapun itu, enggak. Sebelum 25 sih sebenarnya, 23, 24 lah. Kalau aku ngerasa itu masih banyak banget orang-orang yang ngelakuin pernikahan muda, pernikahan dini, tapi dia nggak menyadari bahwa kesiapan hal tersebut tuh sangat penting. Jadi aku nggak mendukung sama mereka yang kayak gitu, dan aku juga nggak mendukung sama, kan sekarang banyak tuh orang-orang yang mengglorifikasikan pernikahan muda. Dan menurut aku sih kalau misalnya mereka mau nikah muda dengan kesiapan mereka itu ya udah, nggak apa, itu pilihan mereka. Tapi untuk mereka mengglorifikasikan itu kepada banyak orang tanpa memberi pengertian lah terhadap, apalagi influencer ya, tidak memberikan pengertian terhadap audiensnya betapa pernikahan muda tuh harus diambil keputusannya jika kita udah punya kesiapan keuangan yang baik, mental yang baik, kedewasaan, komitmen dan sebagainya. Itu aku kayak enggak sih. Saya mulai enak liatnya ya. Dan di kamus gue nggak pernah ada tuh kayak harus bisa cerai atau apapun itu, nggak bisa dipisahkan oleh maut gitu. Jadi kayak jadi gue bener-bener sepiki itu untuk milih pasangan hidup gitu. Picky bukan karena terlalu sombong atau terlalu sangat tinggi tipenya, tapi lebih ke yang gue cari karakter yang kira-kira bisa jadi imam gitu buat gue dan keluarga. Yang pasti ada pasangannya dulu nih. Iya tuh, Kan? yang tadi. Terus kalau ada duit nggak ada pasangan, nikah sama tiang lo kayak Patrick, gak bisa bro. Terus habis itu kayak pasangan, terus habis itu mental, mental, fisik, finansial gitu-gitu sih, sama kayak kesiapan lo mengemban tanggung jawab menjadi, even pun lo nggak jadi orang tua, jadi pasangan tuh udah ada tanggung jawabnya gitu loh. Lo kan hidup tidak akan sendiri lagi, dan lo akan pernikahan menyatukan dua keluarga, itu tuh yang harus siap lo bawa tanggung jawabnya gitu. Kayak mental sama kesiapan kan. Kalau misalnya orang nikah tuh kan jangka panjang kan, mikirnya jangka panjang, dia planning apa yang harus disiapkan ya kita siapkan gitu. Biasa aja. Nggak ada tuntutan hidup ya untuk menikah. Nggak ada. Santai. Kumpul kebo aja ya. Iyalah. Lifestyle itu. Budaya barat. California. Kalau misalnya ada yang ngajakin lo nikah, lu tahu nggak ini orang tuh jelas lah, finansial oke, bertanggung jawab untuk diri dia sendiri, lu mau?
Kalau memang gue merasa connected dan setahu itu sama dia udah yakin, gas. Misal tahun depan berarti kan lu umur 21. Hari ini kalau bisa. Wah, gas lah yuk. Gas bertiga ya. Wow, berarti kalau tahun depan misalnya ngajakin lu mau? Mau. Kuliah lu? Udah lulus. By tahun depan. Oh, tahun depan udah lulus. Oke, kalau sekarang enggak ya? Sekarang juga gas hari ini. Gimana hari ini gitu ke KUA bisa? Enggak ya? Pengen lagi gue. Kan gue pernah dengar tuh ada gerakan nikah muda. Terus lu menilainya gimana gerakan nikah muda? Kayak buat apa? Freak. Kenapa? Karena itu dijadikan gerakan. Wow. Setuju aja sih. Meskipun dia masih dibiayai orang tua, kehidupan dia udah menikah segala macem. Itu urusan dia. Berarti nggak apa-apa ya? Tapi kalau bisa kan jangan ya. Kalau kita kan menghindari itu. Kalau udah berkeluarga ya udah urusan keluarga lu. Kalau melihat dari gerakannya sendiri, visi misi gerakannya, tentu saja gue tidak setuju. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Nggak masalah? Iya. Ya nggak setuju sih sebenarnya gue. Walaupun gue setuju nikah muda, tapi gue gerakan nikah muda tuh nggak setuju sih. Oke aja kalau memang dua-duanya sama-sama udah settle gitu ya, sama-sama sudah mature, go ahead. Tapi kalau enggak, menurut aku enggak banget sih, karena efeknya long term ke anaknya. Jadi kayak kenapa? Buat apa? Tolak zina. Bisa diboikot aja nggak sih? Seriusan? Iya sih. Kenapa? Ngapain aja lu kalau mau nikah muda nikah aja. Kalau misalkan emang udah ya oke, ya udah, why not? Mengapa kacang? Lu ngerasa FOMO nggak sih dengan temen-temen lu pada nikah? Enggak sih, biasa aja gue. Kenapa emang? Karena ya apa ya? Emang nggak menargetkan banget gue harus nikah. Maksudnya gini, gue nggak menargetkan diri gue teman gue nikah, gue juga harus nikah. Ya nggak gitu juga sih. Walaupun gue punya target ya, tapi gue nggak mengharuskan diri gue untuk ngelihat temen gue nikah terus gue jadi kayak latah gitu. Gue kayaknya nikah deh. Karena kan ya banyak persiapan kalau mau nikah sih menurut gue. Karena gue suka terikat aja. Suka diikat ya? Diikat ya. Wah, kuat anjing. Enggak. Ya itu ada juga faktornya, cuman ya nggak terlalu besar juga. Pasti ada. Bohong kalau gue bilang enggak, gue sesantai itu. No, pasti ada. Tapi kembali lagi, gue nggak mau pikiran negatif itu yang buat gue jadi kayak hidup gue kayak langsung kayak nggak berarti gitu. Jadi kayak gue tetap ngejalanin hidup gue sesuai dengan tujuan gue, cita-cita gue. Tapi gue juga nggak menutup. Maksudnya ya udah tetap membuka gitu. Enggak juga sih, teman gue biasa-biasa aja sih. Iya, lu berarti nggak ada rasa takut ketinggalan ya? Nggak ada. Gue nggak ada. Hidup gue bukan kompetisi. Wih, ngeri banget nih. SJW kita nih. Hidup gue santai ya udah. Oke, next. Kayaknya enggak deh. Enggak. Soalnya pilihan dan kayak nikmatin aja dulu lah gitu. Kalau emang belum ada yang pas orangnya, ngapain dipaksa daripada sakit. Ya mungkin ada beberapa temen gue juga ada yang kayak gitu sih. Cuman buat gue enggak sih, nggak berlaku di dalam diri gue tuh kayak gitu-gitu. Cowok cewek gitu tuh? Ada yang kayak gitu? Temen lu? Lebih banyak sih cewek ya. Kalau cowok mungkin lebih kayak ke ini aja sih, karena mereka ya udah seumuran gue, mesti diurusin sama orang tua. Kayaknya banyak yang risih juga kadang. Ya balik malam terus mesti diteleponin orang tua. Sebenarnya itu maksudnya dari situ sih kayak mereka pengen cari pasangan terus nikah gitu supaya yang ngurusin mereka tuh lebih enak kali diajak ngomong dibandingin orang tuanya. Cowoknya 2 tahun lebih tua dari gue, ceweknya seumuran sama gue. Tahun ini nikah? Enggak, mereka nikah 2019. Wah, sebelum 20 dong berarti? Yes. Menurut lu sempet tanya kenapa dia milih nikah muda? Enggak, itu pilihan mereka ya udah. Mungkin tuntutan keluarga juga gitu, kayak misalnya pilihan mereka sih. Kalau yang gue lihat dari mereka ya pilihan mereka hanya kayak udah daripada zina, menghindari itu, jadi mereka nikah. Tapi yang meskipun I have to admit kehidupan mereka tidak yang ya nggak kayak Nia Ramadhani lah ya istilahnya gitu. Cuman gue salut sama semangat mereka dan perjuangan mereka cukup berjuang gitulah hidupnya, tapi mereka solid. Itu sih yang tetap harmonis lah ya. Iya. Misalnya nih, lu kan tadi bilang lulus kuliah 22. Normal 22 harusnya ya? Iya. Tiba-tiba ada yang ngajakin nikah. Wah, enggak. Gak mau? Enggak mau. Kenapa?
Karena soalnya sering gue potong bentar, dia secara finansial oke, bijak, sopan sama orang tua lu, sama lu juga menghargai banget. tapi kan Mendukung lu ini itu, lu gimana? Ayo goyah dong. sayanya belum siap. Jadi enggak. Kalau udah punya anak, istri lu ibu rumah tangga aja. Mungkin. Kalau dia maksa pengen kerja, lu gimana? Oh ya udah nggak apa-apa silakan. Gua Anak lu nggak. siapa yang ngurus? Anak gua. Dijual. Ya paling gue taruh JNE. Tapi lu punya temen yang nikah muda? Sejauh ini sih nggak ada. Nggak ada. Cuman udah ada yang lamaran, ada tunangan. Udah. SMA? Semester 1. Iya. Udah tunangan? Iya udah. Lu nanya nggak kenapa dia mau itu untuk tunangan? Masanya temennya bukan temen yang deket-deket banget. Oh, Cuman gitu ya. kenalan Instagram. Lebih ke secara Selain finansial? non finansialnya juga sih penting banget. Apa aja? Kayak- Untuk diri lo sendiri aja? Kayak maksudnya cara lo berpikir, sudut pandangnya bagaimana, terus apa ya itu kayak tadi gue bilang sih, apakah lo udah bisa jadi sosok buat diri lo sendiri that you could look up to gitu loh. Kalau lo udah benar-benar settle sama diri lo sendiri, ya udah gitu. Oke. Kalau sekarang sih idealnya nggak FOMO ya. Kalau nanti Kan prinsip nih idealis gitu kan. geli ya. Berarti sekarang prinsipnya enggak lah ya? Enggak. Kayaknya. Emang orang tua nikah umur berapa sih? Waduh. Masalahnya agak nikah muda juga nih orang. Boleh kita tolak ya? Nikah muda. Apa penting harmonis lah, ada orangnya takut gue. Gitu. Gaya bebas. Menyelam ya? Iya, bener. Dalam Berenang. lu pikirnya pengen punya anak berapa? Kalau nggak 1, 2. 2. Kalau nggak jebol, capek. Wow. Kunci utama menurut gue sih lebih ke motivasi diri lo dulu untuk bangkit dan nggak ngeliat ke belakang gitu. Selagi lo masih hidup, artinya lo masih dikasih kesempatan nih sama Tuhan untuk bisa memperbaiki itu gitu menurut gue. Ih, anak Yesus banget sih. Iya, parah.